Pemecatan Maresca di tengah musim membuktikan bahwa pemilik Chelsea sekarang memperlakukan manajer seperti mainan sekali pakai. Dan kemudian, ada anggapan memecat Enzo bisa menimbulkan kerusakan yang lebih besar. 1 kemenangan dalam 7 pertandingan liga, poin yang terbuang dari posisi menang, dan perasaan bahwa tim tidak pernah terlihat sama 2 kali. Pertahanan yang terus-menerus dirombak, dan susunan pemain inti berubah hampir setiap minggu. Hal itu seperti sebuah proyek yang tiba-tiba terasa seperti sedang dibangun ulang di tengah pertandingan. Kemudian muncullah kutipan yang mengubah segalanya. Maresca mengakui 48 jam terakhir adalah yang terburuk yang pernah dialaminya di Chelsea. Itu mengisyaratkan bahwa banyak orang tidak mendukung tim sebelum menolak menjelaskan apa maksudnya. Dan setelah hasil imbang melawan Bournemouth, ketika Chelsea membutuhkan kejelasan, Maresca bahkan tidak menghadap kamera. Tapi inilah yang mengejutkan. Perang ini tidak hanya terjadi secara online. Perang ini tidak hanya terjadi di tribun penonton, tapi perang ini berakhir hari ini. Jadi sekarang, pertanyaannya bukan lagi apakah Chelsea harus memecatnya. Keputusan itu sekarang sudah dibuat. Pertanyaan sebenarnya adalah, bagaimana proyek peraih trofi ini bisa hancur secepat ini? Dan apa yang diungkapkannya tentang siapa sebenarnya yang mengendalikan Chelsea? Selengkapnya, simak video ini. Setelah 4 besar dan 2 trofi, Chelsea tidak lagi dinilai sebagai tim yang masih dalam proses pengembangan. Justru mereka dianggap sebagai pesaing gelar, dan saat itulah tekanan mulai terasa. Musim baru dimulai dengan cukup baik, dan ada beberapa momen cemerlang. Kemenangan besar yang menunjukkan kedalaman skuad, serta rotasi pemain di Eropa yang tetap menghasilkan hasil yang meyakinkan. Sistemnya nampak cukup kuat untuk membawa tim melangkah maju. Sepanjang November tahun lalu, Chelsea sudah cukup dekat dengan pemuncak klasemen Liga sehingga menyebutnya krisis masih terasa berlebihan. Namun di baliknya, keadaan mulai retak. Rotasi pemain menjadi konstan, serta kerjasama di lini pertahanan tidak pernah stabil. Beberapa pertandingan dimenangkan dengan mudah, tetapi pertandingan lainnya terasa terkendali hanya di beberapa bagian saja. Pada bulan November, Chelsea hidup dalam 2 realitas sekaligus. Di satu sisi, ada bukti bahwa sistem Maresca dapat menghancurkan tim-tim besar ketika berjalan dengan baik, dan disitulah bab ini berakhir. Karena semua yang terjadi setelahnya, yakni kutukan Desember, ketegangan internal, konferensi pers yang penuh teka-teki, dan akhirnya jika Anda mengingat satu hal, Enzo Maresca tidak dipekerjakan hanya untuk bertahan di Chelsea, dia dipekerjakan untuk mengubahnya, dan untuk sementara waktu, dia benar-benar melakukannya. Apa yang terjadi selanjutnya menjelaskan mengapa itu masih belum cukup. Ketika pertandingan menumpuk, ketika para pemain kehabisan tenaga, dan ketika tidak ada waktu untuk berlatih dengan benar, saat itulah setiap kelemahan terlihat. Pola yang selama ini terlihat bagus, perlahan mulai goyah. Alasan mengapa sistem Maresca sangat kesulitan adalah karena tuntutannya. Gaya sepak bolanya dibangun di atas presisi, dan itu membutuhkan jarak yang tepat antar lini, pemicu tekanan yang terkoordinasi, kemitraan yang dibangun melalui pengulangan, dan ketika semuanya berjalan lancar, itu sangat dahsyat. Namun bulan Desember menghilangkannya, rotasi meningkat tajam, latihan berubah menjadi sesi pemulihan, kemitraan yang sudah terjalin terpecah, dan ketika ketepatan sedikit menurun, sistem Maresca tidak memiliki jaring pengaman. Sistem itu menjadi rentan, garis belakang harus mendahankan ruang yang lebih besar, dan pertandingan yang seharusnya terkendali menjadi kacau. Chelsea tidak lupa cara bermain, mereka hanya kehilangan lapisan kendali yang membuat semuanya berjalan lancar. Dan kemudian datang momen yang mengubah performa buruk menjadi krisis besar. Ironisnya, itu terjadi setelah satu-satunya kemenangan Liga Chelsea dalam rentang 7 pertandingan, kemenangan 2-0 atas Everton. Alih-alih menenangkan keadaan, Maresca malah memperburuknya. Dia mengakui secara publik bahwa 48 jam sebelumnya adalah yang terburuk sejak ia tiba di Chelsea. Kemudian dia mengatakan sesuatu yang membunyikan alarm. Banyak orang tidak mendukung saya, bahkan tim. Itu bukan ucapan manajer yang normal. Itu bukan tentang taktik atau formasi. Itu adalah tentang sesuatu yang lebih dalam, tentang kepercayaan, tentang dukungan, dan ketika wartawan memintanya untuk mengklarifikasi siapa sebenarnya yang tidak mendukung Anda, dewan direksi, hierarki, para penggemar, namun dia menolak untuk mengatakannya.
karena begitu seorang manajer secara publik mengisyaratkan perpecahan internal dan tidak mau menjelaskan apa maksudnya, itu seperti kode mengerikan. Dan di Chelsea di bawah kepemimpinan sekarang, itu selalu menjadi pertanda yang berbahaya untuk berdiri. Jika Anda menginginkan satu pertandingan yang merangkum seluruh keruntuhan tim, itu adalah pertandingan ini melawan Bournemouth. Ketika Chelsea unggul, mereka tampak mengendalikan permainan, dan kemudian sekali lagi mereka membiarkannya lepas. Hasil imbang itu tidak hanya merugikan 2 poin, melainkan itu pertanda apa yang mulai ditakutkan semua orang akan terjadi. Skenario yang sama terus berulang kali. Pada saat itu, para penggemar mulai ragu, dan saat itulah performa berubah menjadi politik. Pada saat Desember berakhir, Chelsea tidak hanya berjuang di lapangan, mereka berada dalam situasi di mana setiap momen menjadi bukti dalam kasus yang sedang dibangun. Petunjuk yang terlewatkan, masalah disiplin, dan rotasi konstan yang sepertinya tidak pernah stabil. Komentar samar tentang ketegangan internal mulai mencuat. Desember tidak hanya menguji kaki para pemain, hal itu menguji kepercayaan antara manajer dan klub, antara manajer dan para pendukung, antara manajer dan orang-orang di atasnya. Dan begitu kepercayaan mulai retak, hasil berhenti menjadi satu-satunya hal yang penting. Itulah mengapa Desember tidak hanya merusak Chelsea asuhan Maresca, namun itu juga mengakhirinya. Karena pada saat Januari tiba, pembicaraan bukan lagi tentang bangkit kembali, tapi itu tentang apakah proyek itu masih ada. Dan seperti yang kita ketahui sekarang, proyek itu perlahan lenyap. Pada saat Chelsea meninggalkan lapangan melawan Bournemouth, kutukan Desember telah menimbulkan kerusakan. Tetapi, apa yang terjadi setelah hasil imbang itu mendorong situasi dari performa buruk menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Karena kali ini, keruntuhan itu bukan hanya taktis, tetapi juga simbolis. Chelsea seharusnya melakukan apa yang selalu dilakukan klub dalam momen kelam seperti ini. Jelaskan, renungkan, tenangkan kebisingan, dan lanjutkan. Sebaliknya, Enzo Maresca tidak muncul. Tidak ada konferensi pers pasca pertandingan, tidak ada wajah di depan kamera, dan tidak ada penjelasan langsung. Asisten pelatih pun turun tangan, dengan klub secara resmi menyebutkan sakit sebagai alasan ketidakhadiran Maresca. Di atas kertas, penjelasan itu masuk akal, namun tetap saja menimbulkan pertanyaan besar. Chelsea sudah berada dalam performa buruk, bahkan para penggemar terlihat mulai gelisah. Laporan tentang ketegangan antara manajer dan dewan klub pun beredar, dan beberapa hari sebelumnya, Maresca sendiri telah mengisyaratkan secara publik bahwa banyak orang tidak mendukung proyeknya. Dalam lingkungan seperti itu, diam tidak terasa netral, melainkan itu penuh dengan masalah. Ketika seorang manajer melewatkan tugas media di saat tenang, itu berlalu begitu saja. Namun ketika dia melewatkannya di tengah badai, itu terasa seperti sebuah pesan. Disengaja atau tidak, hasil imbang melawan Bournemouth membuat badai itu tidak mungkin diabaikan. Karena pertandingan itu tidak hanya merusak klasemen, itu mengungkap klub yang kehilangan kendali atas narasi. Pertandingan yang menghasilkan titik api lainnya. Cole Palmer, bintang Chelsea yang paling produktif dan pusat kreativitas, diganti di tengah laga. Reaksinya langsung berlebihan. Minuman keras dan frustrasi yang ditujukan langsung ke bangku cadangan. Ini penting, karena Palmer bukan hanya pemain biasa. Dia adalah wajah ancaman serangan Chelsea, satu-satunya pemain yang secara naluriah dipercaya penggemar untuk menyelamatkan tim ketika kendalinya lepas. Jadi ketika penonton bereaksi seperti itu terhadap pergantiannya, itu memberi sesuatu yang penting. Ini bukan hanya kemarahan atas hasil pertandingan, ini adalah kemarahan atas arahan. Dan dalam waktu 90 menit, Chelsea tiba-tiba memiliki 3 masalah sekaligus. Hasil pertandingan, keunggulan yang hilang, dan 3 poin yang lepas. Fans secara terbuka mengkritik keputusan Maresca. Ketegangan internal semakin menjadi ketika Maresca tiba-tiba absen dari percakapan publik. Aksi itu tidak menciptakan tekanan, hal itu justru menciptakan ketidakstabilan. Disinilah perdebatan seputar Maresca beralih dari emosi ke substansi sepak bola.
Itulah sekilas ulasan tentang pemecatan Enzo Maresca di Chelsea. Jika kalian sependapat dengan saya, silahkan ketik di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton hingga detik ini dan tunggu ulasan menarik lainnya di video selanjutnya.